kesehatan primer. Jos! Kalau diulang dia lupa. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Doa, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang memungkinkan kita semua dapat hadir dan berkumpul di sini dalam rangka pertemuan diseminasi penerapan tim pembina klaster binaan TPCB tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 di Kota Samarinda yang tercinta. Bersama-sama integrasi jadi tidak ketahuan, tapi jeleknya dengan cara itu kan akhirnya tidak terintegrasi. Nah itu jadi banyak kekurangan. Saya juga bingung kalau ditanya tips and triknya. Saya merangkum apa yang disampaikan oleh Dr. Kusuma dan Ibu Linda. Jadi begitulah keadaan kami semua sama. Ya, jadi tidak perlu patut sedang ini langsung. Ini kan namanya cinta, ini kan cinta, cinta pada cinta.
menatanya, betapa inginnya bersama tawa dengan dirinya. Namun apa yang terasa, aku tak kuasa, aku tak tahu. Ini kan namanya cinta, ini kan cinta, cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta, cinta ada rasa bahagia saat dirinya. Rindu terasa dikala diri ini ingin jumpa, ingin selalu bersama, bersama dalam segala suasana. Cinta pada jumpa pertama, rasa cinta, oh inikah cinta, terasa gampang, dan namanya cinta, cinta pada jumpa pertama, inikah cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa. Dan dia berdasarkan hasil analisis situasi evidence based, nggak bisa kayak kinosi atau apa pesulap biru, pesulap hijau, pesulap merah pakai cenayang, mana bisa. Ya pasti berdasarkan evidence base gitu ya. Kemudian efisien, memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam melaksanakan upaya kesehatan sesuai dengan standar dengan baik dan benar dalam mewujudkan target kinerja. Bahasa yang paling sering kalau kita ketemu di puskesmas adalah, kami orangnya segini aja Pak. Bagaimana? Kami cuma segini orangnya, di dinas saja sudah segitu. Nah ini memang sulit, tapi di sini ditulis bagaimana memanfaatkan yang ada untuk menghasilkan target kinerja yang optimal. Teman, ini udah dijadikan satu di nomor 1. UKM berorganisasi pengelolaan pelayanan UKM. Jadi kalau kita lihat kata kunci bahwa di 2.81 itu supervisi, mengendalikan pelaksanaan pelayanan secara periodik. Kata kunci di 2.8.2 adalah pemantauan, wajib melakukan pemantauan pelaksanaan sesuai jadwal, ya. Kemudian ada tindak lanjut, pemantauan sesuai jadwal, tindak lanjut, perbaikan. Iya, dan saya setuju memang harusnya kita bantu mengkolek dari beberapa program, tapi yang harusnya bertanggung jawab adalah di sekretariat. Cuma perencanaan tahunya karena pembinaan manajemen puskesmas itu diangkes. Pada pembinaannya oke, kita leadingnya nggak masalah, cuma kan tetap harus duduk bareng. Kemudian ini tujuannya PKP ya, melihat gambaran tingkat kinerja puskesmas. Ini rapotnya puskesmas PKP. Kemudian terkait dengan masukan untuk penyusunan rencana kegiatan, jadi hasil PKP datanya itu untuk di breakdown ke atau diusulkan untuk rencana selanjutnya. Jadi siklus ini sebetulnya sudah dilakukan oleh teman-teman, tapi kadang kita dari dinas nggak paham nih sampai kemana nih peran kita pada saat melakukan bimbingan pembinaan ya. Kemudian pada saat menemukan suatu masalah, teman-teman di TPCD harus mampu memilah masalah ini akan selesai, masalah ini adalah masalah kompleks atau masalah sederhana. Ini hanya masukan, mudah-mudahan juga bisa diaminkan, terutama untuk Supervisi ada 2, langsung dan tidak langsung. Menurut Safrudin 2011, tahun 2011, supervisi merupakan upaya pengarahan dengan cara mendengarkan alasan dan keluhan tentang masalah dalam pelaksanaan dan memberikan petunjuk serta saran-saran dalam mengatasi masalah yang dihadapi pelaksana, sehingga meningkatkan daya guna dan hasilnya serta kemampuan pelaksana dalam melaksanakan upaya buat kenang-kenangan dulu. Ini pengertiannya lebih teknis lagi, lebih detail dibandingkan yang ini, ya. Jelas. Selama dikasih sampai support yang Bapak Ibu, saya belum pernah menerima
verifikasi perizinan tentang supervisi UKM. Bahasa supervisi UKM itu nggak ada, terus terang di tempat saya. Jadi saya jujur aja bahwa pelaksanaan supervisi UKM secara khusus UKM itu bagaimana, saya belum bisa bicara banyak. Karena yang ada pelaksanaan supervisi di puskesmas sudah dilakukan. Tapi sampai saat ini dari 32 puskesmas itu nggak lebih dari 50% yang melakukan supervisi. Yang saya awasi nanti akan ada evaluasi pada saat penguatan manajemen di bulan November. Ketika ketemu itu akan dievaluasi. Ini sambil audio aja. Oh ini. Memuatnya itu sudah terintegrasi dan kompleks gitu. Nah, sedangkan ini hanya indikator MISPK, indikator RUK, indikator itu hanya sebagian kecil dari PKP gitu ya. Nah, mungkin kita butuh kepastian. Untuk Kota Samarinda sendiri kami sudah merubah menyesuaikan dengan yang terintegrasi PPI, keselamatan pasien, INM, termasuk audit internal, RTM kayak gitu ya. Nah, ini mau seperti apa? Kemudian yang kedua, mungkin kita di Kalimantan Timur, kasihan dinas-dinas kita pun mungkin lebih mengenakan. Apakah tidak bisa suatu saat mungkin difasilitasi oleh dinas kita khusus bahas masalah PKP untuk di Kalimantan Timur gitu ya kan? Nah, karena karakteristiknya itu kan Sabaya mungkin Samarinda, Balikpapan, Bontang yang kota mungkin mirip-mirip. Tapi untuk Berau, Kutin kan mungkin ada pemantauan bagian dari supervisi ya. Tapi supervisi yang dimaksud di sini kita harus hadir pada saat kegiatan berlangsung. Nah, ini yang dimaksud di standar. Yang kedua mengenai Lokmin ya. Satu saja. Saya buat paripurna satu saja saya tantang. Ayo, saya tantang di 10 kabupaten kota ini, saya akan buat paripurna satu saja. Ya. ONH plus lah Pak ini mah. Ya. Bentuknya formal supervisi. Nah, itu mulai diadakan di puskesmas. Apakah kan ini disurveikan 3 tahun ke belakang? Apakah dibuat jadi tahun belakang atau mulai tahun ini atau bagaimana gitu? Kan itu kan minimal setahun ke belakang ya.
dan tidak menutup kemungkinan 2 tahun mundur telusurnya. Kita menerapkan supervisi sebenarnya nggak juga dengan ini ya. Dari dulu sudah ada, cuman mungkin bahasanya yang kita bukan supervisi ya. Jadi supervisi ini bagaimana pomnya berputar-putar, dia menyesuaikan saja, nggak ada pembakuan, nggak ada. Dan hasil RPL ini mungkin nanti saya minta ya mungkin dari panitia Pak Aspian maupun Bu Nila, tolong dibuat rangkumannya sehingga saya bisa memberikan laporan kepada Bapak Kepala Dinas untuk selanjutnya. Dan masukan juga dari Bapak Ibu semua bahwa tahun depan untuk diusulkan dilakukan evaluasi tim PCB di tingkat kabupaten kota. Insya Allah selagi memang masih dibuka, kayaknya masih dibuka ini, masih dibuka pengusulan anggaran ya, karena Bapak Ibu untuk anggaran APBN dekonsentrasi, semua anggaran yang berbau primer kegiatannya itu sudah dialihkan ke Kesmas, ya. Jadi kami di Yankes sudah tidak ada lagi, jadi kami hanya menganggarkan dari APBD, dan APBD ini memang untuk porsi Yankes lebih kecil dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain. Jadi mohon nanti bisa Bu Mila atau Pak Aspian bisa memfasilitasi, karena saat ini masih proses des ya di Kementerian Kesehatan untuk anggaran tahun 2023. Dan mungkin juga nanti Bapak Ibu bisa menindaklanjuti di tingkat kabupaten. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu, atas atensi Bapak Ibu untuk mengikuti pertemuan pada 2 hari ini, dan sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mengucapkan selamat kembali ke tempat tugas, salam untuk keluarga, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Rasanya nanti akan ada pertemuan lagi ya untuk laboratorium. Jadi memang di akhir tahun ini di triwulan 3 ini akan banyak-banyak pertemuan, dan insya Allah Bapak Ibu akan hadir lagi ya di sini bersama kita bersama lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video aku belum. Rakyat Yankes. Ayo ngomong gitu kan. TPCP Kalimantan Timur. Oke. Komitmen? Yes. Yankes. TPCP Kalimantan Timur. Oke.